Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hadijah dari Divisi Keperawatan sebagai Wakabat Kerawat Inap. Saat ini saya akan menyampaikan tentang manajemen Rumah Sakit Al-Irsyad Surabaya. Yang pertama tentang proses dan fungsi manajemen. Proses manajemen di rumah sakit merujuk pada serangkaian kegiatan dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengelola operasional, sumber daya, dan tujuan rumah sakit secara efektif. Berikut ini adalah masing-masing fungsi dari proses manajemen. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pengorganisasian. Ketiga, pengarahan. Dan yang keempat, pengendalian. Dalam rumah sakit, proses dan fungsi manajemen memiliki peran krusial untuk mencapai kualitas perawatan pasien yang optimal, meningkatkan kepuasan pasien, dan memastikan kelangsungan operasional yang sukses. Adapun peran ideal seorang pemilik atau owner adalah seseorang yang memiliki perusahaan atau bisnis yang memiliki peran mengelola perusahaan atau rumah sakit sesuai dengan visi dan misinya, bertanggung jawab terhadap seluruh aset perusahaan, baik aspek finansial, manajemen, hukum, strategi, serta mengambil keputusan penting. Sedangkan peran ideal seorang pengelola atau founder adalah individu yang ditunjuk untuk mengelola dan menjalankan operasional sehari-hari suatu organisasi. Mereka memiliki tanggung jawab dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan berbagai aspek operasional organisasi. Adapun kondisi existing rumah sakit terkait dengan peran pemilik dan pengelola. Yang pertama, sebagai pemilik, pada rumah sakit kita, pemilik saya rasakan kurang memiliki tanggung jawab untuk mengatur strategi bisnis, mengambil keputusan, mengambil keputusan investasi, dan memastikan keberlanjutan keuangan rumah sakit. Dalam kata lain, tidak memiliki dana untuk kelangsungan rumah sakit kita. Sedangkan existing dari pengelola, saya rasakan kurang cakap dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan di berbagai aspek operasional organisasi. Contoh, memberi tugas dan tanggung jawab kepada karyawan tanpa job desk yang jelas. Kemudian memberi job kepada karyawan supaya mendapat upah yang lebih tinggi, sehingga tugas utamanya sering terbengkalai. Kemudian membuat program tanpa adanya persiapan matang, dengan istilah lahir dahulu, dengan seperti banyak sekali kendala. Dengan kejadian tersebut akan banyak kendala yang ditemui di lapangan, belum lagi komplain-komplain dari pelanggan rumah sakit kita. Adapun upaya untuk menuju ke kondisi ideal dalam 1 tahun ke depan, yang pertama, pemilik dan pengelola melakukan koordinasi terkait dengan tujuan rumah sakit Al-Irsyad. Yang kedua, menjalankan proses dan fungsi manajemen sesuai dengan tujuan rumah sakit. Dan ketiga, selalu melakukan evaluasi secara berkala terhadap upaya yang dilakukan dan ukur kemajuan terhadap budget yang akan ditetapkan.
Selanjutnya tentang posisi organisasi. Urgensinya mengenali posisi rumah sakit yang pertama agar dapat mengembangkan strategi yang tepat. Yang kedua, mengambil keputusan yang berdasarkan pemahaman yang akurat tentang pesaing dan pasar, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki. Dengan tujuan ini, membantu organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal, membangun keunggulan kompetitif, dan mencapai keberhasilan jangka panjang. Rumah Sakit Al-Irsyad Surabaya telah melaksanakan akreditasi status dengan hasil paripurna. Dengan demikian, standar pelayanan harus sesuai dengan apa yang sudah menjadi standar operasional prosedur. Untuk tool yang sering digunakan dan untuk mengetahui posisi organisasi ialah dengan menggunakan tool yang biasa dipakai untuk menilai rumah sakit, yaitu penilaian dari standar-standar yang ada pada akreditasi rumah sakit. Demikian juga dari indikator mutu, indikator nasional, serta indikator rumah sakit. Selanjutnya tentang manajemen keuangan. Urgensi dari keuangan bagi rumah sakit disampaikan bahwa keuangan yang sehat menjadi dasar bagi rumah sakit dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mengembangkan infrastruktur yang memadai, melakukan inovasi dan penelitian, serta menjaga keberlanjutan organisasi. Keuangan yang memadai memungkinkan rumah sakit untuk menjalankan fungsi utamanya sebagai penyedia perawatan kesehatan yang handal serta efektif bagi masyarakat. Target OKR-nya meningkatkan revenue rumah sakit di tahun 2023. Adapun key resultnya memperoleh pendapatan 10M di tahun 2023. Kemudian meningkatkan anggaran rumah sakit yang awalnya 5% menjadi 10%. Peran ideal seorang manajer dalam mencapai target antara lain yang pertama, merencanakan dan pengawasan keuangan. Yang kedua, pengelolaan anggaran. Yang ketiga, analisis risiko keuangan. Adapun existing dari peran manajer yang pertama, selalu mengingatkan kepada para dokter spesialis agar setiap kali praktek bisa memasukkan rumah sakit untuk di-MRS-kan. Yang kedua, meminimalisir pengeluaran dengan tidak membeli barang yang tidak emergensi. Yang ketiga, bekerja sama dengan perusahaan farmasi dalam meminta support ketika event. Lalu apa saja yang sebaiknya dilakukan untuk merealisasikan peran ideal tersebut dalam 1 tahun ke depan? Yang pertama, merencanakan keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, pengelolaan pengeluaran dan pengendalian biaya. Yang ketiga, analisis dan pelaporan keuangan. Sekarang kita menginjak kepada marketing. Kebutuhan marketing bagi rumah sakit adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, meningkatkan akses pasien, meningkatkan kepuasan pasien, mengkomunikasikan nilai dan keunggulan, serta meningkatkan penggunaan layanan kesehatan. Dengan strategi pemasaran yang efektif, rumah sakit dapat memperkuat posisi mereka di pasar dan mengoptimalkan kontribusi mereka dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat. Target OKR-nya untuk objektif
memanfaatkan penggunaan media sosial. Dengan key result, jumlah followers meningkat dari 4.600 menjadi 10.000. Kemudian key result yang kedua, meningkatkan rating review di Google dari 3,6 menjadi 4,5. Yang ketiga, membuat customer untuk meningkatkan penilaian customer dari 10% menjadi 50%. Adapun peran ideal dalam mencapai target, yang pertama, perencanaan strategi pemasaran. Yang kedua, pengembangan brand dan identitas rumah sakit. Yang ketiga, pengelolaan kampanye pemasaran. Adapun existing dari peran manajer, yang pertama, melakukan promosi produk-produk rumah sakit baik lewat media sosial ataupun media radio. Yang kedua, mengikuti dan mengadakan bakti sosial. Yang ketiga, mendatangi perusahaan-perusahaan untuk diajak bekerja sama. Lalu apa yang sebaiknya dilakukan untuk merealisasikan peran ideal dalam 1 tahun ke depan? Yang pertama, perencanaan strategi pemasaran yang terarah. Yang kedua, pelaksanaan kampanye pemasaran yang efektif. Yang ketiga, evaluasi kinerja pemasaran. Selanjutnya tentang kepuasan dan loyalitas customer. Kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan mengacu pada tingkat kepuasan terhadap produk dan layanan yang mereka terima. Loyalitas pelanggan mengacu pada tingkat keterikatan dan kesetiaan pelanggan terhadap suatu perusahaan atau merek, dalam hal ini rumah sakit. Target OKR-nya objektif meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Key result, mengurangi waktu tunggu pasien reguler terhadap dokter spesialis rawat jalan menjadi 50% lebih cepat. Kemudian yang kedua, melakukan home visit terhadap pasien pasca MRS sebesar 50%. Peran ideal manajer dalam mencapai target, yang pertama, memimpin dengan teladan. Kemudian yang kedua, mengembangkan budaya pelayanan yang kuat. Yang ketiga, mengukur dan memantau kinerja. Sedangkan existing peran manajer saat ini, yang pertama, memberi diskon bagi pelanggan yang memiliki kartu BPJS untuk berobat jalan dan pemeriksaan penunjang. Yang kedua, memberi souvenir kepada customer yang menempati kamar suite. Yang ketiga, bagi pasien bersalin yang menempati kamar VIP ke atas akan mendapatkan pelayanan kerimbat atau facial secara gratis serta foto bayi. Yang harus dilakukan selama 1 tahun ke depan, yang pertama, pemantauan dan evaluasi. Yang kedua, perbaikan proses dan pelayanan. Ketiga, pelatihan dan pengembangan karyawan. Keempat, komunikasi yang efektif. Baik, selanjutnya kita menginjak ke akreditasi rumah sakit. Urgensinya, yang pertama, standar kualitas dan keamanan rumah sakit. Yang kedua, peningkatan pelayanan dan perawatan. Ketiga, kepercayaan dan reputasi. Keempat, standar profesional dan kompetensi. Kelima, sistem manajemen dan efisiensi operasional. Adapun target OKR dari akreditasi
Untuk objektifnya meningkatkan bor pasien di tahun 2023. Untuk key results-nya meningkatkan jumlah kunjungan rawat inap dari rata-rata 40 pasien per hari menjadi 80 pasien. Kemudian menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit di atas 75%. Adapun peran ideal manajer dalam mencapai target, yang pertama, pemahaman terhadap standar akreditasi. 2. Penyusunan kebijakan dan prosedur. Ketiga, implementasi dan pemantauan. Existing peran manajer, yaitu yang pertama, membantu kelancaran pelaksanaan akreditasi. Kedua, ikut terlibat dalam pelaksanaan akreditasi. Yang ketiga, saling berkolaborasi antar divisi dan memberi motivasi agar supaya akreditasi tidak hanya tertulis saja. Adapun yang harus dilakukan selama 1 tahun mendatang, yang pertama, evaluasi kebutuhan dan kekurangannya. Yang kedua, pelaksanaan dan pemantauan. Ketiga, pelatihan karyawan. Keempat, pemantauan dan evaluasi secara berkala. Kita lanjutkan yang ketujuh tentang sertifikasi rumah sakit syariah. Urgensinya, sertifikasi rumah sakit syariah terletak pada kebutuhan untuk menyediakan layanan kesehatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islami. Beberapa kebutuhan seperti memenuhi kebutuhan pasien muslim, kepercayaan pasien dan masyarakat, kualitas layanan yang terjamin, peningkatan layanan, dan inovasi. Adapun target OKR-nya, untuk objektif memperoleh sertifikasi rumah sakit syariah dengan key result meningkatkan pemahaman staf sebesar 25% melalui pelatihan dan edukasi terkait prinsip-prinsip syariah dalam pelayanan medis. Yang kedua, melibatkan konsultan syariah dalam 100% proses konsultan dan pengawasan terkait implementasi syariah di rumah sakit. Kemudian yang ketiga, membuat customer untuk meningkatkan penilaian customer dari 10% menjadi 50%. Peran ideal manajer dalam mencapai target tersebut, yang pertama, memahami prinsip dan nilai syariah. Yang kedua, memimpin implementasi syariah. Ketiga, membangun kesadaran dan keterlibatan staf. Existing peran manajer. Yang pertama, memetakan perawatan pasien laki-laki dan perempuan untuk dirawat oleh petugas sesuai dengan jenis kelaminnya. Yang kedua, petugas menggunakan seragam berlengan panjang dan berhijab untuk yang wanita. Yang ketiga, tidak mendinaskan tenaga dua orang, itu misalkan laki dan perempuan pada malam hari. Yang keempat, memaksimalkan peran petugas bin roh dalam memberi bimbingan rohani. Yang kelima, tidak mencampur pasien dewasa, baik laki-laki dan perempuan dalam satu kamar. Kemudian apa saja yang sebaiknya dilakukan untuk merealisasikan peran ideal dalam 1 tahun ke depan? Yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Kedua, membentuk tim kerja yang terlatih. Ketiga, pembuatan rencana dan roadmap untuk mencapai target sertifikasi. Yang keempat, meningkatkan sistem dan prosedur. Yang kelima, pemantauan dan evaluasi. Yang kedelapan, tentang human resource. Untuk urgensinya, human resource pada rumah sakit ini mencakup berbagai peran dan posisi yang berkontribusi dalam menjalankan operasional rumah sakit dan memberikan pelayanan pada pasien.
Berikut adalah beberapa peran dan fungsi utama dalam human resource pada rumah sakit. Manajemen sumber daya manusia, tenaga medis, administrasi rumah sakit, tenaga kesehatan pendukung, staf dukungan, dan pelayanan. Adapun target OKR-nya adalah untuk objektif meningkatkan return of investment karyawan. Kemudian untuk key result-nya meningkatkan investasi pelatihan training per SDM dari 10 juta menjadi 25 juta di akhir tahun 2023. Yang kedua, meningkatkan promosi karyawan 5% menjadi 10% di akhir tahun 2023. Kemudian membuat customer untuk meningkatkan penilaian customer dan dari 10% menjadi 50%. Peran ideal manajer dalam mencapai target yang pertama, rekrutmen dan pilihan karyawan. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang ketiga, manajemen kinerja. Keempat, kesejahteraan karyawan. Dan yang kelima, pengelolaan konflik dan masalah pada karyawan. Existing peran manajer. 1. Melakukan rekrutmen ketika karyawan sudah resign. Yang kedua, menghambat karyawan yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi. Yang ketiga, tidak memberikan reward terhadap karyawan yang memberikan pelatihan IHT. Yang keempat, lambatnya jenjang karir yang disebabkan tidak ada kejelasan masa jabatan. Yang dilakukan dalam 1 tahun ke depan untuk mencapai peran ideal adalah yang pertama, analisis kebutuhan SDM. Yang kedua, perencanaan rekrutmen dan seleksi. Yang ketiga, pengembangan program pelatihan dan pengembangan. Keempat, peningkatan komunikasi dan keterlibatan karyawan. Kelima, evaluasi dan peningkatan kebijakan dan prosedur HR. Sembilan, SIM RS. Urgensinya, SIM RS menjadi peranan penting dalam pengelolaan dan operasional rumah sakit. SIM RS menjadi penting, kenapa? Karena dapat membantu mengelola berbagai aspek rumah sakit seperti pelayanan medis, administrasi, keuangan, maupun manajemen yang terkait pasien dan proses perawatan. Adapun target OKR-nya yang pertama yaitu tentang optimalisasi sistem informasi manajemen rumah sakit. Untuk key result-nya meningkatkan tingkat efisien dan akurasi pengelolaan data pasien sebesar 20% dengan menggunakan SIM rumah sakit. Yang kedua, meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap standar keamanan pasien dan kualitas pelayanan sebesar 15% melalui penggunaan SIM RS. Target SIM RS yang pertama, efisiensi administrasi. Kedua, akurasi dan kualitas data. Yang ketiga, akses informasi yang mudah. 4. Pengelolaan terintegrasi. Peran ideal manajer dalam mencapai target yang pertama, pengelolaan sistem dan infrastruktur SIM RS. Yang kedua, pengembangan dan pemantauan kinerja SIM RS. Yang ketiga, kolaborasi dan komunikasi dengan pihak yang terkait. Existing peran manajer yang pertama, implementasi SIM RS. Yang kedua, cukup sering error saat terjadinya proses transaksi. Yang dilakukan dalam 1 tahun ke depan untuk mencapai peran ideal tersebut, yang pertama, evaluasi dan perbaikan sistem. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan karyawan dalam pelaksanaan PRM, baik untuk pasien rawat jalan maupun rawat inap. Yang ketiga, komunikasi dan keterlibatan pengguna. Dan terakhir adalah budaya organisasi dan budaya kerja. OCI atau Organizational Culture Assessment Instrument
adalah salah satu metode atau instrumen yang digunakan untuk mengukur dan menganalisa budaya organisasi dalam konteks tertentu. OCAI membantu mengidentifikasi dan memahami jenis budaya organisasi yang ada dalam suatu organisasi, termasuk rumah sakit. Instrumen ini dapat memberikan wawasan tentang aspek-aspek budaya yang mendukung atau menghambat dari tujuan dan kinerja organisasi. Budaya kerja di rumah sakit adalah kombinasi dari nilai-nilai, norma, keyakinan, dan perilaku yang diterima dan dijalankan oleh staf rumah sakit. Budaya kerja ini mencerminkan identitas, karakter, dan pola interaksi di dalam rumah sakit. Budaya kerja yang positif dan kuat di rumah sakit dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif, kolaboratif, dan berorientasi pada pelayanan pasien. Budaya organisasi dan budaya kerja yang diharapkan atau ideal pada pelayanan pasien yaitu kolaborasi dan tim kerja, keamanan pasien dan kualitas, etika dan profesionalisme, kolaborasi dan komunikasi yang terbuka, inovasi dan pembelajaran, keseimbangan kerja dan kehidupan. Existing budaya organisasi dan budaya kerja. Yang pertama, sistem organisasi yang tumpang tindih membuat para pelaksana bingung. Misal, bila ada case atau masalah harus lapor ke banyak manajer karena banyak yang ingin dilapori sehingga lebih mengutamakan pelaporan daripada fokus ke permasalahan. Poin kedua, ketika ada karyawan atau orang penting yang MRS dari berbagai manajer menanyakan kondisi dan lain sebagainya sehingga menghambat proses pelayanan. Poin ketiga, manajer yang mengurusi semua permasalahan rumah sakit di luar kewenangannya. Yang kedua, budaya disiplin baik dalam jam kerja seragam harus seperti apa? Untuk saat ini belum ada pengaturan. Yang ketiga, belum adanya sistem yang efisien dalam pengelolaan pasien BPJS sehingga masih belum sistematis baik dalam pemberkasan ataupun masalah pembiayaan meskipun kita sudah 10 tahun merawat pasien BPJS. Yang perlu dilakukan dalam 1 tahun ke depan adalah yang pertama, identifikasi nilai dan prinsip organisasi. Kedua, komunikasi nilai dan prinsip secara konsisten. Yang ketiga, libatkan karyawan. Yang keempat, evaluasi dan koreksi. Demikian sudah kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.